Shalom jemaat terkasih, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama. Sebelumnya kita berdoa. Roh Kudus, tolong kami ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama. Engkau memampukan kami untuk memahaminya. Bahkan lebih dari itu, memampukan kami untuk dapat mengaplikasikan pemahaman kami dalam hidup keseharian kami. Kami mohonkan ini dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Shalom jemaat terkasih. Tuhan menghendaki hidup kerohanian kita berpusat pada rencana dan kehendak Allah yang dinamis, terus diperbaharui. Beberapa teolog mengatakan bahwa Allah terus bekerja sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, bahkan hingga kekekalan. Kita tahu bahwa Tuhan turut ambil bagian di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, orang-orang yang mengasihi Dia sampai akhir masa. Jadi hidup kerohanian kita tidak boleh menjadi seperti monumen yang disakralkan, menjadi statis. Kehidupan kita harus seperti kemah suci, Bapak Ibu ingat, yang siap dibongkar, pindahkan kapan saja ketika Allah meminta kita pergi dari satu situasi ke situasi lainnya, dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Kenapa? Karena kemapanan atau kenyamanan terbukti membunuh dinamika, dapat membuat kita berhenti bertumbuh. Saya akan bacakan dari satu bagian firman Tuhan, Matius 24 ayat pertama dan kedua. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah. Biasanya Yesus beribadah di bait Allah, lalu ia keluar, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu?" Jadi saya bisa menafsirkan bahwa murid-muridnya menunjuk pada bangunan-bangunan bait Allah dan terkagum-kagum dengan begitu megah dan indahnya bangunan itu. Lalu Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Wah, bait Allah yang dibangun sedemikian megah dan luar biasa akan diruntuhkan. Ya, rumah Tuhan akan diruntuhkan Tuhan sendiri jika tidak lagi sejalan dengan tujuan pendiriannya semula. Kita tahu bait Allah Yerusalem awalnya dibangun oleh Salomo untuk menghadirkan dalam tanda kutip Allah di tengah-tengah umatnya. Namun dalam perkembangannya hingga pada saat kedatangan Kristus, bait Allah itu sudah menjadi sarang penyamun. Dalam Yeremia 7 ayat 9-11, Allah berkata, "Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal? Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan sambil berkata, 'Kita selamat,' supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini?" Di dalam Matius 21, bukan kisah itu, ayatnya yang ke-13, ada tertulis, "Rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Kehidupan kerohanian kita harusnya tidak menjadi statis dan diam. Harus terus bergerak. Jika ada hal-hal yang membuat kita statis, maka hal-hal itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Seperti bait Allah yang di Yerusalem, yang semula menjadi rumah doa di mana Allah berkenan hadir, tapi sudah menjadi pusat intrik politik,
kekuasaan, dan ketamakan. Seringkali apa yang disebut sebagai kemapanan rohani sebenarnya adalah sebuah kemandekan spiritual. Sementara kita beranggapan hidup kerohanian kita baik-baik saja, dalam kenyataan kita sebenarnya tidak lagi sedang mengikuti suara dan kehendak Tuhan. Karena kita enggan bergerak mengikuti dinamika Tuhan. Kemarin hamba-hamba Tuhan dari wilayah Majelis Daerah 7 mendapat pembekalan sebuah sarasehan mengenai sejarah Gia. Gereja Isa Masih adalah gereja yang dinyatakan di sana dinamis dan selektif, tidak kaku. Kita mengikuti gerak Roh Kudus sambil tetap berpijak pada prinsip-prinsip Alkitab yang kokoh. Kenyamanan dan kemapanan rohani dapat merugikan kita sebagai pribadi maupun sebagai gereja, karena membuat kita yang pertama tidak berkembang secara spiritual. Memiliki dan mempertahankan bangunan yang megah dan jumlah jemaat yang besar itu bukan panggilan akhir gereja. Gereja dipanggil untuk pergi ke ujung dunia, memberitakan Injil dan memuridkan orang-orang. Tetapi sebuah bangunan yang megah itu bisa membuat kita tertahan di situ, tidak lagi mau bergerak, tidak lagi berkembang. Yang kedua, kemapanan itu adalah bisa membuat kita takut pada perubahan. Rencana dan kehendak Tuhan memang tidak berubah, tapi terus berproses, bertumbuh, mencapai kesempurnaannya. Dan kita harus mengikutinya, tidak mandek. Kemapanan dan kenyamanan, bahayanya yang ketiga adalah membuat kita takut pada tantangan dan tidak berani melakukan apa-apa. Padahal di luar sana masih banyak jiwa yang harus dijangkau. Berikutnya, kemapanan dan kenyamanan membuat kita dapat kehilangan peluang. Kita menjadi tidak peka dan responsif karena sudah PW, posisi wena, tidak lagi mau bergerak. Padahal peluang begitu banyak, cuma kita takut, kita malas, kita tidak mau melakukan apa yang berbeda dari apa yang selama ini kita lakukan. Kemapanan dan kenyamanan juga membuat kita menjadi tidak inovatif alias mandek dan sulit menerima masukan dari pihak lain karena kita merasa sudah berada di ujung tangga yang tinggal selangkah lagi masuk ke surga, sehingga pelayanan kita menjadi sekadar rutinitas. Jemaat terkasih, kalau gereja atau kita tidak lagi bergerak mengikuti rencana dan kehendak Tuhan, serta tidak responsif dalam melakukan panggilan pelayanan, maka kita tidak lagi dapat disebut sebagai gereja. Secara pribadi kita bukan lagi hamba dan pelayan Tuhan, tetapi penyamun yang bermarkas di rumah Tuhan. Maka bersyukurlah jika Tuhan meruntuhkan bangunan bait Allah itu yang membuat semua orang selama ini nyaman dan aman di dalamnya. Karena Tuhan masih mau bergerak. Kita harus mengikutinya. Selidiki hati kita masing-masing, kehidupan kita masing-masing. Apakah saya sudah merasa nyaman dan aman dengan kehidupan yang seperti ini? Yang secara perlahan-lahan justru mungkin membuat kita tertinggal dari gerak dinamis rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami dan tolong kami untuk menjadi peka dan responsif terhadap rencana dan kehendak Tuhan yang dinamis. Keberhasilan-keberhasilan masa lalu, pencapaian-pencapaian masa lalu, kiranya tidak menjadi monumen yang statis buat kami untuk diam ada di tempat itu. Jangan buat kami nyaman. Jangan membuat kami merasa sudah waktunya untuk parkir. Tolong kami, mampukan kami, berdayakan kami untuk terus bergerak mengikuti rencana dan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami mohonkan ini. Amin.